Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, dan juga untuk seluruh para guru kita, dan juga kita semuanya serta orang tua kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan secara batin. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sidang sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada tema baru, judul baru dari kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Adabus Sholati, adab tata cara yang semestinya dilakukan ketika sholat, ay al-matlubati fiha, yaitu yang hendaknya kita lakukan di dalam sholat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza faraghta min taharatil hadathi, jika kamu telah selesai dari melakukan atau dari bersuci dari hadas. Hadas di sini maksudnya adalah hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatil khabathi, demikian juga ketika engkau telah selesai dari bersuci dari khabath. Khabath di sini artinya najis. Fil badani, najis yang ada di badan. Apa maksud dari najis yang ada di badan? Najis yang menempel di badan kita. Badan kita bahkan masuk di dalamnya, dakhala fil fam, masuk juga di mulut. Najis-najis yang ada di mulut, wal anf, dan juga di hidung, wal udhun, dan juga di telinga. Maka ketika kita berwudu itu kita bersihkan semuanya. Wathiyabi, demikian juga najis yang ada di pakaian. Wal makani, demikian juga najis yang ada di tempat kita akan melaksanakan sholat. Wa min satril aurati, demikian juga ketika kita telah selesai menutup aurat. Minas surrati ilar rokbati, dari pusar hingga ke lutut. Ini adalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki pusar itu harus ditutup hingga kepada lutut. Fastaqbil al-qiblata, maka menghadaplah ke kiblat. Menghadap ke kiblat maksudnya adalah badan kita, dada kita ini arahnya ke kiblat. Bagaimana menghadap ke kiblat ini? Kalau menghadap ke kiblat yang paling detail adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ketika dekat ataupun jauh harus tepat. Harus tepat ke arah kiblat. Dan yang paling mudah adalah mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi dia mengarah kepada apa? Bentuknya segitiga. Selama kita mengarah ke arah kiblat meskipun agak miring, bahkan kecondongannya kalau dalam mazhab Hanafi difatwakan oleh lembaga fatwa di Mesir, yaitu Darul Ifta Al-Misriyah, kecondongan ke kanan 45 derajat itu masih benar. Kecondongan ke kiri tidak tepat 45 derajat itu masih dianggap menghadap ke kiblat. Jadi miringnya 45 derajat. Ada yang miring gitu kan. Kan ada biasanya bapak-bapak sholat kemudian arahnya nggak sama dengan kita. Kita agak miring, itu dalam mazhab Hanafi masih dibenarkan selama tidak lebih dari 45 derajat kemiringannya.
qa'ima. Qa'ima, menghadaplah ke kiblat dengan berdiri. Berdiri maksudnya bagaimana? Berdiri maksudnya adalah menumpukan badan kita berdiri di atas dua kaki atau satu saja. Satu ketika kakinya hanya satu. Muzawijan baina qadamaihi. Muzawijan baina qadamaihi, merenggangkan antara kedua kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat yang kakinya nempel seperti ini, berdirinya nempel, tapi harus renggang, ada renggang. Renggangnya berapa? Kalau di sini dijelaskan, mub'idan bainahuma biqadri shibrin, memberikan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri ini kurang lebih 1 jengkal. Nah, ini tidak paten untuk itu. 1 jengkal di sini tidak paten. Artinya diberi jarak antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu tidak rapat. Bihaitsu la tadummahuma, artinya dilarang untuk menggabungkan, menempelkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Jadi berdirinya nempel itu tidak boleh. Rasulullah melarang untuk menempelkan dan melarang untuk mengangkat salah satunya. Ya, mengangkat salah satunya. Atau kadang kita ketika sholat kaki kita angkat satu kemudian kita garuk-garuk kan karena gatal. Wastawi qa'iman, dan sempurnakanlah berdirimu. Jadi berdirinya sempurna. Istawi itu berdiri sempurna, tegak berdiri. Wa ammar ra'su fal afdalu itraquhu. Nah, bagaimana berdiri tegak itu, berdiri dengan sempurna, yaitu dengan menundukkan kepala. Kepala itu lebih dekat kepada khusyuk ketika kepala itu ditundukkan. Di sini dikatakan kenapa kok menunduk itu lebih dekat kepada khusyuk? Karena dia juga aghaddu lil basar. Jadi menjaga pandangan. Bagaimana kalau kita sholatnya di pinggir jalan, apalagi Jumat, sholatnya di pinggir jalan, kalau kita tidak nunduk, kita ngelihat ke depan, siapa yang lewat? Bisa kita khusyuk? Tidak bisa. Waqra, dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika kita sudah tegak berdiri, ini sebelum takbir. Sebelum takbir kemudian menundukkan kepala, baca Qul a'udzu birabbin nas, surat ini. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, sebagai bentuk penjagaan kita atau agar membentengi diri kita dari setan. Kemudian wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Ahdir qalbaka artinya hadirkan kalbumu ma anta fihi, atas apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Jadi menghadirkan hati. Ini disebut dengan khusyuk. Ya. Hati kita hadir ketika kita sholat. Wa farrighu minal waswas, dan bersihkan hatimu dari waswas. Waswas di sini artinya hadithun nafsi, bisikan yang ada di dalam jiwa kita. Kenapa demikian? Karena dengan membersihkan hati kita dari, mengosongkan hati kita dari was-was tersebut, itu akan mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Bagaimana was-was itu mengganggu? Itu bisikan setan, maka itu harus dibersihkan. Wanzur, dan lihatlah. Melihat di sini maksudnya bukan melihat dengan mata, tapi menghayati. Baina yaday man taqumu wa man tunaji. Hayatilah, sekarang kamu sedang berdiri menghadap kepada siapa dan sedang bermunajat kepada siapa. Wastahi antunaji maulaka biqalbin ghafil. Hendaklah kamu malu engkau bermunajat kepada Tuhanmu sedangkan hatimu lalai.
Jadi kita sedang menghadap kepada Allah, tapi kemudian hati kita lalai. Wasadrin mashhun biwasawisid dunya, dan dadamu penuh dengan was-was terkait urusan dunia, sedangkan kita jauh dari memikirkan akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memikirkan akhirat. Agar apa? Agar hati kita, agar dada kita ini tidak terisi oleh urusan dunia ketika hendak melakukan sholat. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan, hendaklah engkau berpikir terkait perkara akhirat, seperti sorga dan neraka. Maka bayangkan ketika kita sholat, di samping kanan kita itu sorga, di samping kiri kita neraka. Maka setelah itu akan menghadirkan kekhusyuan. Wa khaba'ithis syahawat, dan buruknya syahwat. Jadi bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita lalai, tidak hadir, kemudian di dada kita penuh dengan gangguan, was-was terkait dunia, dan juga penuh dengan syahwat. Wa'lam fil hal annaka qa'imun baina yadayillah, ketahuilah annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un, alimun artinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ala sarirotika. Sarirah di sini artinya segala sesuatu yang rahasia yang tidak kita bocorkan kepada orang lain. Artinya sesuatu yang rahasia yang ada di dalam hati, Allah itu tahu. Bagaimana kita menghadap kepada Allah sedangkan di hati kita bukan Allah? Di hati kita sendal, di hati kita harta, di hati kita anak, di hati kita istri, di hati kita siapalah, atau apapun lah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sedang menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah, sedangkan Allah mengetahui itu. Maka di sini dikatakan, fakum baina yadaihi qiyamaka baina yadai ba'di mulukiz zaman. Menghadaplah kamu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana engkau menghadap kepada pemimpin, salah satu pemimpin paling agung yang ada di masa ini. Menghadap ke presiden, menghadap ke gubernur, menghadap ke siapalah yang memiliki kedudukan. Bagaimana kita bisa khusyuk menghadap ke mereka tapi tidak bisa khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran ila qalbika, Allah juga melihat kepada isi hati kamu. Melihat kepada isi hati kita. Fa innama yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari salat-salatmu itu sesuai dengan kadar kekhusyuanmu. Kekhusyuan ini adalah maksudnya hadirnya kalbu kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudu'ika, khudu' di sini ketundukan jasmani kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawadhu'ika, ini bagaimana kita bisa tunduk, jasmani kita tunduk ketika sholat sedangkan jasmani kita gunakan untuk maksiat. Itu sulit. Itu sulit sekali. Bahkan banyak para ulama mengatakan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak baik, maka aura ketidakbaikan itu akan sampai kepada kita juga. Bahkan ketika kita duduk di tempat duduk yang pernah diduduki oleh orang yang berbuat maksiat, itu pun akan berpengaruh kepada kita. Hanya saja kita tidak merasakan itu.
Wa tawadhu'ika, dan ketawaduanmu. Ketawaduan di sini merasa kita lebih hina. Lebih hina. Wa tadarru'ika. Tadarru' di sini artinya keikhlasan kita dalam memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita sesuai dengan kadar kekhusyuan kita, sesuai kadar ketundukan jasmani kita, sesuai dengan kerendahan kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru'ika, dan juga keikhlasan kita dalam memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan lis-sholati arba'u sya'bin. Syu'ab di sini salat itu memiliki 4 bagian. Yang pertama hudurul qalbi, hati yang hadir. Syuhudul akli, akal yang menyaksikan. Ini hati yang hadir. Kadang ketika kita sholat hati kita nggak hadir. Hati kita kemana? Gitu kan? Hati kita kemana? Gitu kan? Wa syuhudul akli artinya akal yang menyaksikan. Bagaimana akal yang menyaksikan? Bagaimana kalau kita faham? Faham dari apa yang kita baca dalam sholat, maka akal kita itu akan menyaksikan itu, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh terkadang kita sholat tidak faham, tapi karena khusyuknya kita bisa nangis. Bagaimana kalau faham? Bagaimana kalau faham? Maka tidak heran terkadang imam itu mempengaruhi makmum. Imam itu mempengaruhi makmum. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sholatlah kalian dengan khusyuk, karena aku melihat kekhusyuan kalian. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama terkadang kita sholat di belakang ulama itu masya Allah khusyuknya. Karena apa? Karena ulamanya ada pengaruh di situ. Itu syuhudul akli wa khudu'un nafsi. Khudu'un nafsi di sini artinya tunduknya nafsu kita. Jadi ketika sholat nafsu itu harus tunduk. Wa khudu'ul arkan, demikian juga tunduknya jasmani kita ketika sholat. Wa'budhu, maka menghambalah atau sembahlah Tuhanmu fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Ini masih dalam sholat, belum di luar sholat. Ini masih di dalam sholat. Ka'annaka tarahu, ini dikutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita bahas, hadis malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril bertanya, wa akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Nah sekarang ini oleh Imam Al-Ghazali hadis tadi ditarik ke sholat, baru sholat, belum di luar sholat. Sedangkan para ulama mengartikan ibadah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, sebagaimana di kitab ini. Artinya bangun tidur kita melihat Allah, dan seterusnya melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Terkadang kita sholat yang dilihat adalah kesalahan imamnya. Itu makmum. Makmum terkadang melihat kesalahan sang imam. Bagaimana kita biar tidak melihat itu? Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tidak bisa selesai tanpa melalui ilmu. Jalannya adalah dengan mempelajari ilmu. Wa'budhu maulaka fi sholatika ka'annaka tarahu, hendaklah engkau menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatmu seakan-akan engkau melihatnya.
Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu sudah jelas. Itu sudah pasti. Sudah pasti sekali. Fa in lam yahdur qalbuka, jika hatimu belum hadir dalam sholat tersebut, walam taskun jawarihuka, demikian juga jasadmu tidak bisa diam, tidak bisa tunduk. Kan banyak kan yang sholat kadang gerak-gerak gerakannya tidak mengikuti. Khudu itu tunduk itu tenang dalam sholat. Ada yang goyang-goyang ke sana kemari, itu bagaimana bisa hudur? Bagaimana bisa hudur? Itu khudu itu tenang. Sedangkan jawarihmu, jasmanimu, badanmu tidak tunduk, belum tenang, likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya ma'rifatmu atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaddir, maka posisikan, sekarang bayangkan, anna rajulan solihan, bahwa seorang laki-laki yang soleh, min wujuhi ahli baitika yang zuru ilaika. Bayangkan sekarang ada orang yang alim, soleh, dia sedang melihat sholatmu. Gitu. Dia sedang melihat sholatmu. Maka ini butuh butuh dipraktekkan. Terkadang kami di pesantren ketika mendidik santri-santri untuk belajar memimpin, belajar menjadi imam sholat, kita perintahkan dia menjadi imam sedangkan kami jadi makmum. Itu bagaimana deg-degannya? Artinya itu adalah latihan untuk khusyuk. Ahli baitika yang zuru ilaika. Bayangkan ada satu orang laki-laki yang soleh, yang dituakan di dalam keluarga kita, melihat kepada kita ketika kita sholat. Liya'lama kaifa sholatuka, agar dia tahu bagaimana sholatmu. Fa inda dzalika yahduru qalbuka, dan ketika hal itu terjadi maka hati kita akan hadir dan seolah-olah kita khusyuk. Contohnya bagaimana? Contohnya yang duduk di depan. Yang duduk di depan ini dulu pertama kali 2016 ke sini, yang saya pikirkan itu masa alumni Mesir bacanya juz amma. Akhirnya saya ngafal yang panjang-panjang. Saya baca yang panjang-panjang di sini, akhirnya kepanjangan. Kepanjangan, ada yang protes ke mertua. Ngomong kepanjangan gitu kan. Karena apa? Karena ingin menunjukkan. Artinya yang hadir itu siapa? Yang hadir itu mertua. Yang hadir itu siapa? Yang hadir itu jamaah orang baru yang baru ingin mengenal saya. Gitu. Akhirnya apa? Terkadang lupa. Sudah panjang-panjang ngafal di rumah lama, sudah sering dihafal. Nyampe sini yang ingat kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Juz amma yang pendek-pendek. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita ketika bayangan seperti itu maka akan hadir niat untuk menghadirkan hati gitu. Tapi menghadirkan hati ini kepada mertua, kepada istri, kepada masyarakat, kepada siapalah yang ingin ditunjukkan bahwa kita memiliki ilmu, kita punya posisi kita. Nah, artinya yang hadir siapa? Yang hadir hati kita, atau yang hadir ciptaan Allah yang masuk ke hati kita. Bukan hati kita yang menghadap hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa wataskunu jawarihuka, dan ketika itu juga jasmani kita ini, organ tubuh kita ini tunduk. Bagaimana? Masa biasanya saya goyang-goyang, masa jadi imam goyang-goyang? Kan mikirnya seperti itu. Karena kita bayangkan akan dinilai oleh orang. Nah, dinilai dan dilihat oleh orang. Summa irji ila nafsika. Ketika sudah merasakan itu, kembalikan hal tadi itu ke dalam jiwamu sendiri, ke dalam batinmu sendiri.
Dengan apa? Dengan mencela, menghina diri kita sendiri. Wakul, dan katakan kepada nafsumu, ya nafsisu, wahai nafsu yang buruk, wahai jiwa yang buruk, ala tastahina min khaliqika wa maulaka, tidakkah kamu malu kepada Tuhanmu? Idh qaddarta ittila'a abdin dzalilin min ibadihi alaika, engkau lebih memberikan kedudukan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang hina ini di dalam hatimu. Walaisa biyadihi dzarruka wala naf'uka, sedangkan orang tersebut tidak memegang kemanfaatan untuk dirimu, tidak juga bisa mencelakaimu. Ada yang bisa mencelakai? Tidak ada. Orang yang kita agungkan itu bisa mencelakai kita, bisa membuat keburukan kepada kita, memberikan kemanfaatan kepada kita. Tidak ada. Tidak ada. Mereka tidak akan bisa memberikan kita iqab itu hukuman, wala thawab, demikian juga pahala. Dia tidak bisa memberikan itu kepada kita. Khasyiat jawarihuka wa hasunat sholatuka, organ tubuhmu tunduk, diam, tenang, sholatmu juga baik. Summa innaka ta'lamina annahu muttali'un alaika, wahai nafsu yang buruk, wahai jiwa yang buruk, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un alaika, mengetahui atas seluruh isi dari dirimu. Wala takhsha'ina li'azamatihi, dan engkau tidak bisa khusyuk dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahuwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadihi, apakah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih hina daripada hamba yang membuat kamu khusyuk ini? Ini sholat, belum ke yang lainnya. Ini sholat. Bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat kita? Fama asyaddu tughyanika, maka sungguh ini adalah pembangkangan yang amat sangat nyata. Allah yang memberikan, kok kita khusyuknya kepada orang, kok khusyuknya kepada orang. Wajah luka, jadi amat sangat bodoh sekali dirimu. Wa ma a'zamu adawatuka li nafsika, sungguh amat besar permusuhanmu kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Diri kita ini adalah hamba, maka hamba jangan pernah takut kepada hamba. Hamba jangan pernah khusyuk karena hamba, tapi khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada cerita, ada orang baru terjadi sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, di belakangnya ada Menko dan beberapa jajaran menteri. Kemudian dia sholat, Al-Fatihah nggak dibaca, langsung baca surat. Dan tidak ada yang ngomong subhanallah atau apa, itu nggak ada. Tidak ada. Setelah ditanya, oh enggak, saya baca. Akhirnya karena ada rekaman kamera, banyak Menko dan beberapa menteri, akhirnya dilihat, ternyata benar. Dia nggak baca Al-Fatihah, gitu kan? Tidak baca Al-Fatihah. Gitu. Karena apa ya? Karena gugup. Gitu kan? Itu menghadap Menko. Bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Maka di sini
Ini fungsinya bidayatul hidayah ini bukan untuk kita pakai kacamata ini untuk melihat orang lain ya, bukan. Ya. Ilmu ini ditulis untuk melihat kacamata itu dibalik, digunakan untuk melihat diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Apakah kita sudah menghadirkan hati kita itu, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan pernah menggunakan kacamata ini untuk orang lain, tapi gunakanlah untuk kacamata diri kita sendiri, melihat diri kita. Wa alij, alij artinya obatilah qalbaka, hatimu, bihadhil hiyali, dengan cara-cara ini, dengan cara-cara ini. Fa'asahu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hatimu, Allah menjadikan hatimu, ayyahdura ma'aka fi sholatika, menjadikan hati kita ini hadir ketika bersama kita dalam sholat kita. Maka ini adalah cara untuk mengobati agar hati kita mau hadir bersama kita ketika sholat, yaitu membayangkan orang soleh yang melihat kita, atau kita sedang diuji, atau apalah. Bagaimana bisa khusyuk ketika dilihat orang, kok tidak khusyuk ketika dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu adalah cara mengobatinya. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan sesuatu dari sholatmu illa ma aqalta minha, kecuali sesuatu yang engkau tadabburi dari dalam sholatmu itu. Jadi mentadaburi sholat, mentadaburi sholat. Bagaimana kita bisa mentadaburi sholat kalau bacaan kita belum benar? Bagaimana itu? Bagaimana kita bisa mentadaburi sholat kalau imamnya pun bacaannya tidak benar? Itu juga sulit. Jadi harus bersama-sama, harus bersama-sama. Maka kita ketika memang dalam beberapa kondisi kita jadi imam, baca ayat surat yang memang kita sudah pernah menghayatinya dan benar-benar hafal, agar apa? Agar tidak mengganggu makmum. Itu lebih enak. Itu lebih enak. Kenapa? Karena kita sedang mengajak untuk khusyuk. Sama-sama khusyuk. Sama-sama khusyuk. Kalau biasanya saya baca panjang di sini, itu minimal saya harus mengulang sebelum sholat itu 4-5 kali. Itu pun masih salah kadang. Dan itu surat yang sudah dihafal. Sudah dihafal kalau baca panjang. Jadi harus diulang sebelum sholat 4-5 kali. Itu minimal. Kadang salah. Bagaimana dengan yang baru menghafal? Baru menghafal kemudian langsung kita coba untuk jadi imam, gak bisa. Dicoba dulu dalam sholat sendiri, dalam sholat tahajud, dalam sholat duha, dalam sholat apa. Itu harus dicoba dulu. Terkadang itu buat latihan. Kami dulu juga sebelum setoran ke guru seperti itu. Kalian malam harus ini ngulang. Kami juga mewajibkan kepada santri seperti itu. Sebelum setoran sholat malam dulu. Sholat malam apa yang mau disetorkan besok. Baru setelah itu disetorkan. Jadi kalau ingin menjadi imam, dibaca sesuatu yang sudah pernah kita hayati, pernah kita pelajari, dan kita benar hafal, agar apa? Agar kita hadir. Gitu. Agar kita hadir. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati was sahwi. Sedangkan ketika engkau datang dengannya di dalam sholatmu, datang dengannya artinya apa? Di dalam sholat kita menghadirkan apa? Bacaan sholat atau zikir. Tapi bacaan sholat dan zikir tersebut, Al-Quran yang kita baca di dalam sholat dan zikir, ma'al ghaflati, yang dibarengi dengan kelalaian, wassahwi. Itu kan, sahwun di sini artinya hatinya tidak hadir, sekedarnya saja. Fahuwa ilal istighfari wat takfiri ahwaj.
maka sholatmu itu lebih membutuhkan kepada istighfar. Jadi sholat tanpa kehadiran, tanpa penghayatan, tanpa pentadabburan itu lebih membutuhkan kepada istighfar nanti. Jadi sholat kita butuh diistighfari, lebih butuh untuk diistighfari. Wat takfir, takfir ini artinya bukan mengkafirkan, tapi menghapus dosa. Artinya sholat kita itu sudah dianggap dosa, butuh dihapus dosa itu. Dengan apa? Dengan istighfar tadi. Dengan istighfar. Fa idza hadhara qalbuka, dan ketika hatimu hadir. Nah, ini sulit menghadirkan hati itu. Terkadang kita sudah di awal itu sudah khusyuk rakaat pertama, rakaat kedua enggak khusyuk. Ada saja yang mengganggu. Maka kalau menunggu kehadiran hati, kita enggak sholat. Kita tidak sholat. Makanya maksudnya apa? Hudurul arkan saja. Kita menghadirkan jasmani kita. Dari awal kita tetap berusaha. Ketika di tengah batal itu hadirkan lagi. Ketika batal lagi, hadirkan lagi. Jangan pernah diputus. Oh, nggak hadir, salam dulu lah, ulang dari awal gitu kan? Ya nggak bisa. Nggak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Fa idza hadhara qalbuka, dan jika hatimu telah hadir, falatat trukil iqamata, jangan pernah meninggalkan qomat. Jangan pernah meninggalkan qomat. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau sholat sendiri. Jadi meskipun kita sholat sendiri, masbuk qomat, ketinggalan sama jamaah, kita sendiri sholatnya, qomat saja sendiri. Jangan pernah meninggalkan qomat. Fala tatrukil iqamata wa in kunta wahdaka, meskipun engkau salat sendiri. Wa in intazarta, ketika engkau menunggu atau engkau mengharap hudhura jama'atin, mengharap ada jamaah yang akan salat bersama kita, fa'adzin, maka adzanlah dulu. Fa'adzin summa akim, kemudian lantangkan iqamah. Jadi azan dan iqamah itu ketika diharapkan ada yang sholat bersama kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk bertemu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.